Berikutnya adalah sesi pemaparan materi dari Pak Dr. Itang. Untuk pemaparan adalah terkait dengan limbah buangan dari budaya tambak udang intensif dan beberapa metode penanganannya. Pak Dr. Itang, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam Pak Wiyoto. Pak Wayan Agus Adi minta ininya nanti presentasinya. Siap. Ya, Pak. Pak Anang, yang terhormat Pak Bambang, Pak Kukuh, teman-teman semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin saya segera tampilkan share screen. Mohon izin live video ya biar tidak terlalu berat. Iya. Mungkin sudah tampil. Iya. Sudah. Iya. Kali ini saya mendapat mandat dari Pak Bambang untuk menyampaikan topik metode penanganan limbah buangan dari budidaya tambak udang intensif. Kita ulas sekilas mungkin prinsip dasarnya. Jadi prinsip dasar pengolahan limbah sendiri itu adalah mengubah bahan organik menjadi bentuk molekul sederhana yang tidak bersifat polutan. Di mana si bahan organik baik itu karbohidrat, protein, lipid seperti yang tadi disampaikan Pak Wayan Kusayadi itu dioksidasi dengan cara biologi atau kimia untuk sempurna menjadi karbon dioksida, air, dan sisa padatan solid. Di mana solid ini biasanya terikat di dalamnya fosfor. Selain mengubah karbon menjadi CO2, tujuan pengolahan limbah adalah mengubah senyawa bernitrogen, amonium, nitrit, nitrat menjadi gas nitrogen pada akhirnya. Terus mengubah senyawa berfosfor menjadi senyawa yang tidak larut dalam air. Terus mengubah senyawa bersulfida menjadi senyawa sulfat. Jadi sinkron dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wayan untuk reaksinya. Jadi uniknya tambak udang itu adalah bahwa si limbahnya itu tidak bersifat crude, berbeda dengan limbah industri yang lain. Limbah industri yang lain itu potensi limbahnya itu adalah crude. Jadi kita bisa hitung misalnya pakan, kadar karbon sekian, nitrogen sekian, fosfor sekian bakal jadi COD sekian, TSS sekian, total nitrogen sekian, total fosfor sekian, itu tidak berlaku sebenarnya kalau di tambak udang karena di kolamnya sendiri terjadi pengolahan dengan aerasi, penambahan probiotik segala macam. Jadi hal yang unik untuk IPAL pengolahan tambak di tambak udang tidak bisa disamakan dengan limbah industri. Itu tadi prinsip dasarnya. Terus yang kedua adalah metode penanganan limbah secara umum. Seperti yang kita sudah ketahui lah ya, jadi pengolahan limbah itu ada yang secara fisik, itu berupa filtrasi, sedimentasi, flotasi, absorpsi, adsorpsi, atau aerasi. Itu lebih berhubungan dengan cara-cara pemisahan atau separasi padatan dari cairan limbah. Terus ada pengolahan limbah secara biologi, itu berupa pemanfaatan mikroba untuk penguraian limbah, baik penggunaan biofilm dalam biofiltrasi, atau penggunaan bakterinya tersuspensi berupa bioplokulasi, lumpur aktif atau bioplok, teman-teman tambak udang lebih mengenalnya gitu ya, atau melakukan enzimasi dan fermentasi untuk limbah-limbah spesifik tertentu. Terus yang ketiga adalah pengolahan limbah secara kimia, itu baik secara oksidasi, asam basa, disinfeksi, elektrolisis, koagulasi, atau membran ultrafiltrasi, teknologi membran, terus resin kation anion, dan reverse osmosis. Nah, itu ada perbedaan bahwa pengolahan limbah secara kimia itu berlangsung singkat, tidak memerlukan lahan yang luas, investasi pengadaan IPAL-nya juga bisa murah, sedang, atau tinggi, namun yang pasti adalah biasanya biaya operasionalnya tinggi, karena melibatkan OPEC, gitu ya, pengadaan bahan kimia, segala macam, terus pemeliharaan alat-alat untuk pelarutan atau pencampurannya itu sendiri. Kemudian pengolahan limbah secara biologi itu berbeda, dia prosesnya memerlukan waktu yang lama, itu terus memerlukan lahan yang luas karena dia bekerja lebih lambat daripada proses reaksi kimia gitu ya. Karena reaksi biologi rata-rata di orde 0 sama orde 1, jadi dia reaksinya lambat untuk nitrifikasi, pengoksidasian senyawa karbon menjadi CO2, itu dia memerlukan waktu yang tinggi. Dia investasinya tinggi otomatis karena memerlukan lahan yang luas. Namun pada pengoperasiannya itu biaya operasionalnya cenderung lebih rendah. Nah, pemilihan metode pengolahan limbah itu dapat berupa metode tunggal, kimia saja, biologi saja, atau fisik saja, atau kombinasi dari ketiga jenis metode pengolahan limbah tersebut.
Tujuan penanganan limbah. Nah, yang pertama adalah tujuan layak buang. Jadi proses pengolahan air limbah itu dilakukan untuk mencapai target kualitas air limbah buangan tertentu yang sesuai dengan ketentuan batasan yang diizinkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah layak pakai. Jadi proses pengolahan air limbah itu dilakukan untuk mencapai target kualitas air layak produksi, air baku, untuk kembali dipakai dalam proses produksi atau budidaya. Itu ada istilah reuse dan recycle. Nah, ini ada sedikit distorsi kalau di teman-teman pengolahan limbah itu di dunia IPA, bahwa reuse itu adalah penggunaan air yang dia treatmentnya ala kadarnya gitu. Jadi cuma diendapkan, airnya dipakai kembali. Tapi kalau recycle, itulah airnya itu diolah dengan proses yang lebih kompleks dan rumit untuk mencapai kualitas tertentu untuk dipakai kembali. Jadi mereka kalau disebut reuse atau recycle, tanggapannya berbeda gitu ya. Target capaian layak buang. Kalau untuk layak buang, sementara kita masih berkutat memegang Permen KP RI nomor 75 tahun 2016 dan Permen KP RI nomor tahun 2014 ya, karena masih belum keluar aturan baku dari KKP atau KLH untuk buangan air limbah tambak udang. Dalam hal ini mudah-mudahan keluarnya dari KKP, jangan dari KLH, karena seperti tadi karakteristik limbah tambak udang itu berbeda dengan limbah industri, jangan disamakan. Kalau untuk Permen KLH ya, LHK tahun 2021 itu belum menyentuh tentang perikanan. Menitik beratkan masih kepada fly ash-nya batu bara, limbah untuk tambang litium, sama sawit. Mungkin ada hubungannya dengan isu sawit di dunia. Nah, untuk aturan baku layak buangnya sendiri, seperti tertera di Permen KPRI nomor 75 tahun 2016 bahwa mutu air buangan tambak itu tidak mengakui rata-rata mutu air lingkungan tempat pembuangan efluen atau sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Nah, ini agak rancu karena kualitas air laut di Sulawesi, di Maluku, dengan di Lampung, dengan di Banyuwangi tentu berbeda. Sehingga kalau ada pergub yang mengatur itu seolah tidak adil. Nanti batasan kriteria maksimum COD, BOD, fosfat, nitrit yang layak buang ke lautnya itu pasti berbeda. Di mana untuk Banyuwangi sendiri misalnya COD, BOD atau TOM-nya itu udah di atas 100 ppm, sementara untuk perairan di Laut Sulawesi atau Maluku itu masih di bawah 100 ppm. Itu masih jadinya bias. Terus untuk Permen KPRI 2014 sendiri, ini disebutkan bahwa kriteria untuk TSS misalnya di bawah 200 ppm, kekeruhan di bawah 50 ppm, dengan beberapa parameter yang sebenarnya belum begitu komplit, komprehensif, mewakili profil satu air limbah, seperti profilnya KLH misalnya yang lebih komplit. Dan di sini agak lucu, misalnya untuk nitrat digariskan di bawah 75 ppm, padahal ini untuk air kolam sendiri kan jarang yang dia dengan sistem plankton atau flow through yang mencapai nitrat setinggi ini, kecuali kalau pada sistem semi flock atau bioflock di mana ada akumulasi nitrat yang tinggi gitu ya. Ini jadi standarnya terlalu tinggi gitu ya, terlalu memudahkan gitu, untuk proses pengolahan. Sementara fosfatnya terlalu ketat, 0,1 ppm itu berat. Rata-rata untuk pengaturan regulasi buangan limbah industri aja kita di 0,5, 0,3 sampai 0,5 di luar negeri sendiri pun fosfat itu untuk Vietnam, Thailand, Malaysia segala macam digariskan di bawah 0,3 atau 0,5. Ini terlalu kecil. Jadi mungkin kedepannya butuh tim khusus ya untuk merumuskan kembali parameter kriteria untuk buangan limbah. Terus ini juga ada Permentan RI nomor 70 tahun 2019 untuk pengaturan mutu kualitas limbah padat dari tambak udang. Rata-rata limbah padat tambak udang itu masuk kriteria ini lewat analisa ya. Terus sementara kita juga memegang Permen LH lingkungan hidup RI nomor 5 tahun 2014 untuk buangan air tambak, karena tambak, hatchery itu belum ada aturan khususnya, makanya dimasukkan ke Permen LH yang ini untuk baku mutu air limbah yang belum ditetapkan baku mutunya. Nah, untuk buangan air limbah tambak sendiri sebenarnya dia masuk ke golongan 2, bukan golongan 1. Jadi kalau disebut golongan 1 itu adalah jika limbah itu dibuang kepada sungai golongan 1, sungai yang digunakan sebagai bahan baku air minum atau dipakai untuk kebutuhan domestik masyarakat setempat sungai. Nah, sementara tambak itu dibangun di dekat laut, otomatis dia air payau, salin, jadi otomatis dia bukan sumber air minum dan tidak dipakai untuk kebutuhan domestik masyarakat untuk mandi, cuci, makan, minum.
Jadi dia masuknya sebenarnya golongan 2 dan dia lebar sebenarnya batasannya tuh sangat longgar sebenarnya. Jadi kita bisa bermain di sini. Nah, terus efisiensi IPAL yang kita targetkan memang baiknya di 80% ke atas. Medium di antara 60 sampai 80%. Kalau sudah di 50% ke bawah itu kurang. Nah, ini rata sama untuk penentuan baku mutu, misalnya untuk BOID sendiri, misalnya atau Global Aqua Credit Alliance atau International Finance Corporation dirangkum dari berbagai sumber, kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Untuk TSS di bawah 100, kalau Indonesia kan 200, total pospor kelihatan ini di 0,3 misalnya kan untuk BOID, Indonesia juga 0,3 dan lain-lain mirip. Kalau ini untuk Indonesia kayaknya untuk KKP 0,1 itu sangat berat. Nah, jadi target keluaran efluent air limbah dari file minimalis memenuhi ketentuan Permen KLH di atas itu adalah berupa pH antara 6-9, TSS di bawah 200 ppm, COD di bawah 200 ppm, BOD di bawah 45 ppm, fosfat di bawah 0,1, nitrat di bawah 75, nitrit di bawah 2,5, amonia di bawah 0,1. Metode penanganan limbah tambak udang. Berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan, itu metode penanganan limbah tambak udang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama konvensional, itu menggunakan lahan yang luas dengan piranti IPAL yang minim, seperti yang sekarang berlaku di lapangan, berrata gitu ya, menggunakan lahan yang luas untuk pengendapan atau berupa parit, zigzag, tapi nanti lumpurnya akan tersebar luas, merata di sepanjang saluran atau kolam, sehingga bisa menimbulkan masalah baru sebenarnya, untuk mungkin bau atau upwelling setempat, dan butuh keluaran efluent IPAL yang tidak sempurna. Jadi efisiensi IPAL-nya itu di bawah 50%. Ada juga yang berupa medium technology, itu menggunakan lahan sesuai perhitungan nota teknis IPAL standar dengan peralatan cukup memadai. Jadi perhitungan nota teknis itu untuk kolam pengendapan harus waktu tinggal berapa, berarti dimensinya berapa meter kubik atau berapa meter persegi. Kalaupun dilakukan aerasi nanti butuh waktu tinggal berapa jam, luasan kolamnya jadi bisa dihitung. Jadi sesuai dengan hitung-hitungan matematis gitu ya. Ada stoikiometrinya. Tapi dengan peralatan yang cukup memadai, jadi cukup untuk aerasi menggunakan kincir yang ada di tambak atau istilahnya turbo aerator dan lain-lain. Jadi peralatan aerasi yang biasa digunakan di tambak. Terus yang berikutnya ada berupa high teknologi. Jadi menggunakan piranti rekayasa modern berupa elektrokoagulasi, ozonisator, membran, dan teknologi nano. Tapi high teknologi, advanced teknologi, more compact, more expensive, yang pastinya lebih mahal. Baik itu untuk CapEx-nya atau OPEX-nya, karena dia nanti ada waktu penggantian spare part gitu ya. Ada pemeliharaan juga, belum pengadaannya juga mahal. Terus tahapan langkah pemilihan metode penanganan limbah tambak udang. Jadi dimulai dari penghitungan jumlah debit air limbah saat beban puncak peak load, yaitu utamanya menentukan jumlah debit air limbah saat panen. Apakah panennya itu dilakukan satu kolam, jadi panen satu kolam selesai, lanjut satu kolam selesai, atau dia ada dua kolam, misalnya 2 kolam panen berbarengan selesai, lanjut 2 kolam. Nah itu dihitung debit airnya berapa sehingga diketahui berapa meter kubik per jam limbah rata-ratanya untuk menghitung nanti dimensi IPAL yang akan kita gunakan. Terus dikombin dengan penghitungan jumlah debit air buangan harian. Nah, ini relatifnya ada yang ganti air 2,5% per hari, 5% per hari, 10% per hari, bahkan ada yang sampai 30 atau 35% per hari. Nah, nanti itu dihitung untuk dimensi IPAL-nya berapa dari debit tersebut. Terus penetapan parameter kualitas air limbah tambak buangan awal, yaitu pH, COD, BOD, TSS, amonium, amonia, nitrat, nitrit, fosfat, H2S, MPN totalnya berapa. Nanti kita target keluarannya berapa. Nanti kita sesuaikan dengan ketentuan pemerintah yang tadi dari KLH dan KKP. Terus yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah penetapan rasio COD terhadap BOD. Jadi jika didapatkan rasio COD atau BOD itu lebih 1,5 itu dijamin mau ditambah aerasi sebanyak apapun atau mau diperlama aerasinya selama apapun, dia akan sangat sulit untuk menurunkan level COD ke batasan ambang batas yang diizinkan seperti tadi di bawah 200 ppm misalnya. Di bawah 200 ppm karena dari COD per BOD lebih dari 1,5 ini akan diketahui bahwa ada bahan organik sintetis tertentu gitu ya yang dia susah diuraikan oleh bakteri.
Itu menjadi kriteria yang harus kita pegang. Nah, kalau COD per BOD-nya di atas 0,5, wajib harus ada kolam anaerob. Jadi untuk breakdown, menurunkan COD per BOD. COD-nya ini dulu gitu ya, menurunkan COD di kolam anaerob. Sementara kolam anaerob itu akan butuh luasan lahan yang banyak karena dia memerlukan waktu tinggal minimal 3 hari, 72 jam. Jadi kebayang kalau untuk debit air 1000 meter kubik per jam, limbah tambak misalnya butuh 72.000 meter kubik kolam anaerob, sekitar 7 hektar gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan untuk pakan-pakan yang ke depan, meskipun akan ada replacement, misalnya tepung ikan oleh tepung nabati, jadi kayak green eco feed gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada asupan bahan-bahan sintetis yang susah diuraikan di dalam pakan, misalnya CMC, sodium alginat, dan lain-lain misalnya. Nah, itu COD per BOD-nya harus ditentukan di awal untuk profiling limbah. Dan ini baru kemudian masuk ke pembuatan desainnya sendiri, pembuatan infrastrukturnya, dan operasionalisasi IPAL-nya. Nah, untuk tahapan proses pengolahan air limbahnya sendiri, itu ada berupa tahapan proses primer, sekunder, dan tersier. Pada proses primer itu biasanya berupa pemisahan limbah padat tersuspensi dari air limbah dengan sedimentasi. Nah, ini tidak berlaku bagi sistem IPAL untuk activated sludge yang hanya memerlukan kolam ekolisis saja. Karena activated sludge itu bekerja berupa suspensi bakteri yang disuspensikan gitu ya. Jadi dia menumbuhkan TSS malahan sampai sedemikian banyak. Jadi untuk air dengan kekeruhan tertentu dia tidak masalah. Tapi untuk metode biologi yang lain itu bermasalah, misalnya pada metode penggunaan biofilter. Nah itu kalau TSS-nya masih tinggi di air itu pasti bermasalah. Terus ada pengolahan proses sekunder. Jadi proses oksidasi reduksi secara proses kimia atau biologi. Jadi oksidasi bahan organik, sulfida, amonium nitrit, dan reduksi nitrat. Jadi oksidasi organik, sulfida, amonium nitrit seperti Wayan Agzadi tadi dijelaskan, dan reduksi nitrat dan nitrifikasi, serta pengikatan fosfat binder ya. Terus ada pengolahan tersier berupa filtrasi dan disinfeksi jika diperlukan. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi tahapan proses primer itu diperlukan untuk proses pengolahan air limbah secara biologi dengan menggunakan media bakteri terlekat pada biofilter, baik itu biofilter submerged biofilter misalnya yang statik, atau fluidized biofilter yang bersifat dinamik, atau MBBR misalnya moving bed biofilm reaktor. Nah itu TSS harus rendah mungkin karena biofilter itu berfungsi sebagai unggun oksidasi bahan organik dengan bantuan biofilm terlekat, bukan sebagai filter fisik gitu ya. Jadi air dengan TSS tinggi itu akan menurunkan efisiensi daya sisih removal karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur dari air limbahnya. Proses disinfeksi sendiri, baik itu dengan ozon, dengan kaporit misalnya, atau dengan lampu UV, juga akan terganggu oleh air dengan TSS tinggi. Ada distorsi. Kebalikannya, untuk sistem bakteri tersuspensi atau lumpur aktif atau activated sludge, itu dia tidak bermasalah dengan air baku limbah dengan TSS tinggi. Karena partikel padatan itu diubah menjadi lumpur aktif, otomatis di bak aerasinya, dan pengendapannya dilakukan setelah aerasi, bukan sebelum. Jadi untuk proses-proses yang lain itu adalah pengendapan dilakukan sebelum. Sebelum masuk biofilter harus airnya diendapkan dulu, kalau perlu difilter baru masuk ke biofilter. Kalau untuk activated sludge tidak perlu, jadi dia cuma butuh bak ekualisasi saja, misalnya untuk menghindari overload, karena overload karena misalnya debit air yang fluktuatif atau perbedaan jenis limbahnya, cuma butuh bak ekualisasi saja untuk homogenizer. Setelah itu dia boleh langsung masuk ke bak aerasi, pengendapannya sendiri untuk menurunkan TSS itu dilakukan setelah proses aerasi. Metode pemisahan padatan tersuspensi dari air limbah di tambak udang intensif itu dapat berupa pertama kolam pengendapan konvensional gitu ya, dengan dimensi 5 mungkin sampai 10% dari volume air total kolam budidaya efektif. Jadi 5 sampai 10% terhadap volume air total kolam budidaya, bukan terhadap luasan tambak secara keseluruhan ya. Atau bisa juga menggunakan bak tube atau tubular settler dengan dimensi dia lebih kecil, mungkin 25%-nya dari kolam pengendapan konvensional, tapi dengan hasil kualitas TSS yang lebih bagus ya. Dia cuma memakan 1,25% sampai 2,5% dari volume air total kolam budidaya efektif. Biasanya hitung-hitungan gampang-gampangannya
debit air berapa, luas dimensinya itu segitu. Jadi misalnya kita mau mengendapkan air dengan debit 400 meter kubik per jam, debitnya pipa 10 in atau 8 in. Nah itu berapa jumlah bak settler, tube settler yang diperlukan, itu juga sama, sekitar 400 meter kubik. Jadi cuma waktu tinggal 1 jam atau 1,5 jam saja. Ya, ini salah satu desainnya, misalnya bisa kita tempatkan di ujung kanal utama outlet, misalnya kita pasangkan settler seperti ini, tube settler. Jadi bentuknya seperti lembaran plastik, atau mungkin mirip seperti, ada juga yang mirip seperti sarang tawon yang diletakkan berdiri dengan sudut kemiringan 55-60 derajat Celcius, derajat, maaf. Nah, si air itu sebenarnya dia bergerak dari bawah ke atas gitu ya. Jadi misalkan air masuk pun ini kita partisi di bawahnya, ada ruang kosong sehingga air bisa naik ke atas, sehingga dia keluar merata di seluruh permukaan sini. Jadi hitungannya adalah meter persegi per meter kubik air. Nanti kebutuhan tube settlernya itu berapa dihitung, lahannya juga berapa dihitung, untuk mendapatkan desain yang tepat, untuk mendapatkan TSS yang tepat. Dan ini juga bisa di combine untuk air baku sebenarnya. Jadi air baku masuk, bisa kita seeding, misalnya ditembak dengan dosing pump untuk kaporit, misalnya 15 ppm, sehingga terjadi oksidasi dan koagulasi. Dia diendapkan di tube settler, terus nanti masuk ke quarantine pond atau ke treatment pond untuk dilakukan di aerasi saja, udah cukup misalnya untuk menghilangkan sisa kaporit, terus dia udah bisa didistribusikan ke kolam. Jadi untuk sistem kaporitisasi kontinu, ya, klorinasi kontinu juga ini bisa digunakan. Jadi ini juga bisa ditempatkan di IPAL, sebelum IPAL, di saluran outlet, atau ditempatkan di tandon masuk quarantine pond misalnya. Nah, untuk IPAL tambak udang dengan skala lebih kecil, seperti ras indoor atau semi indoor atau kolam bundar, dengan kubikasi air kolam budidaya lebih sedikit dibanding tambang udang reguler, untuk pemisahan padatannya dapat menggunakan radial flow settler seperti ini. Jadi biasanya radial flow settler juga merupakan salah satu bagian dari ras kit, ya, ras tool. Nah, jadi si kotoran misalnya dari tangki budidaya, dia masuk lewat tengah tangki radial flow settler, sehingga dia bisa mengendap ke bawah karena ini dikasih selobong, itu di selobong untuk menahan aliran supaya dia ke bawah, terus aliran overflow-nya dia masuk dan keluar dari sini. Nah, sebenarnya untuk ras kitnya sendiri di sini seperti untuk kolam budidayanya, ini radial flow settler-nya, ada skimmer, ada rotary drum filter, terus di sini ada biofilternya. Ini sebenarnya adalah representatif dari IPAL gitu ya. Jadi ras sistemnya sendiri itu merupakan penjawatan IPAL untuk tujuan reuse atau recycle. Namun ini mungkin ada sedikit catatannya. Jadi kapan ras sendiri itu merupakan IPAL itu sendiri adalah ketika pada proporsi volume air budidaya itu berbanding 1:1 dengan pengolahan air di ras kit atau ras tool. Ras kit atau toolnya itu bisa berupa radial flow settler, skimmer, mungkin juga revision filter, biofilter, dan lain-lain. Kalau perbandingan 1:1, misalnya kolam budidaya totalnya itu 1000 meter kubik dan volume air rasnya juga dengan sistem BBR atau biofilter itu 1000 meter kubik, maka dipastikan proses oksidasi karbon, nitrogen, fosfor segala macamnya removal-nya bagus. Cuman dia 1:1, jadi menghabiskan lahan juga gitu. Untuk ras dengan perbandingan volume air budidaya lebih banyak dibanding volume air di ras kit atau tool, itu tidak bisa ya. Jadi dia removal karbon, nitrogen, fosfornya lebih rendah dibanding ini. Terutama untuk sistem ras yang menggunakan rotary drum filter untuk penyisihan solid dari airnya, atau rapid descent filter sekalipun, karena akan ada backwash gitu ya, backwash rutin, di mana untuk backwash-nya sendiri, apalagi rotary drum filter itu lebih dari 2% per hari. Ekstrimnya bisa sampai 5% sampai 10% ketika rotary drum filter itu performnya udah kurang bagus gitu. Jadi sangat sering butuh backwash. Nah, untuk ras sendiri sebenarnya cuma butuh penambahan dyeing bed saja. Jadi ras kit tool-nya sendiri itu udah memisahkan padatan, terus mengoksidasi karbon, nitrogen, fosfor. Dia cuma butuh tampungan lumpur saja. Kita bisa siapkan
drying bed ya, atau berupa mekanis pengering lumpur seperti filter press, bell press atau screw press ya gitu. Kalau ingin mekanisasi, tidak ingin pengeringan lumpur secara manual. Nah ini untuk sistem rust kit, tapi dia misalnya rust kitnya tuh 30% dari volume air kolam budidaya, maka diperlukan kolam IPAL yang di STP kita buat seperti ini. Jadi dari ras semi indoor itu air dipompa masuk ke sistem oksidasi raceway. Di sini dibuatkan raceway, nanti overflow airnya masuk ke kolam sedimentasi, terus ada sedimentasi sekunder yang kedua, terus nanti overflow masuk ke lamela, mungkin seperti tube settler gitu ya. Terus masuk ke kolam penampungan untuk nanti airnya dibuang. Sementara di sini disediakan drying bed untuk pengeringan lumpur dari bak sedimentasi. Seperti ini tampilan atasnya. Ini. Nah mungkin ini salah satu ras sistem yang kita cobakan di grup Japa. Ada 3 tangki 400 tonan, diameter 10 meter, ketinggian 2,5 meter. Dilengkapi dengan automatic feeder dan alat aerasi airlift. Nah, jadi air sirkulasi masuk ke tangki budidaya. Untuk solidnya nanti di central drain kita gunakan double drain. Nanti air kotornya akan masuk secara overflow sebenarnya ini ya, gravitasi masuk ke radial flow settler. Dari radial flow settler dari 3 tangki itu nanti digabung masuk ke sump pit, masuk ke biofilter, ada skimmer, skimmer dulu, memisahkan partikulat yang berlendir ya, yang halus. Terus dia di-spray ke satu tower untuk menghilangkan karbon dioksidanya dulu. Terus ada preliminary nitrogen removal gitu ya. Jadi amoniumnya di sini, amonia terutama di removal, terus dia masuk ke sump tank, sump pit untuk disaring dengan pressure filter. Nah, ini revision filter, terus dia masuk ke fluidized sand filter untuk proses nitrifikasi. Ini juga sama untuk pakai sarang tawon untuk penghilangan karbon dioksida lanjutan, amonia lanjutan, dan oksidasi nitrit menjadi nitrat lebih lanjut, masuk sampit, terus nanti masuk ke proses disinfeksi dengan lampu UV untuk dikembalikan lagi ke bak kolam budidaya. Gitu. Tapi karena ras toolnya sendiri lebih kecil daripada kolam budidaya, itu pada satu waktu ada overload gitu ya, overload dari padatan yang keluar dari sini. Terus ada gangguan juga misalnya di nitrifikasi, terpaksa kita sebagiannya harus dibuang ke IPAL, diolah untuk penggantian air baru di sini. Nah, untuk tambak sendiri ada beberapa pilihan metode pengolahan limbah yang mungkin bisa diterapkan. Salah satunya adalah SBR, Sequencing Batch Reactor, di mana di sini sistemnya adalah pengolahan dengan aerobic biomass lumpur aktif dengan batch system. Satu reaktor itu untuk proses biologi dan sedimentasi. Jadi tidak melibatkan banyak bak, cuma satu kolam saja. Misalnya kita punya 20 kolam budidaya, cuma butuh satu kolam yang seukuran dengan kolam budidaya untuk sistem SBR ini, di mana air limbah yang dialirkan ke outlet itu dipompa masuk langsung ke dalam kolam IPAL itu untuk nanti diaerasi, misalnya 12 jam, karena ini proses aerob, anaerob berlangsung, nitrifikasi, denitrifikasi dilangsungkan di dalam satu wadah gitu ya. Misalnya untuk aerasinya berlangsung 12 jam, setelah 12 jam nanti dibiarkan mengendap, setelah dia terdekantasi, dia dipompa keluar, dibuang, itu nanti lumpurnya ini masih bisa dipertahankan untuk masuk air limbah baru misalnya. Tapi kalau sudah kelebihan dia juga dibuang. Jadi kalau menerapkan sistem SBR ini ditambak, ini yang paling praktis gitu ya. Jadi kita nyebutnya kalau teman-teman FUI nyebutnya IPAL minimalis. Gitu. Jadi menerapkan sistem SBR sebenarnya, Sequence Batch Reactor. Tapi kalau dengan sistem batch murni, dia minimal harus menggunakan 2 kolam karena satu kolam untuk digunakan, satu kolam nunggu gitu ya.
Karena kita nggak mungkin menggunakan satu kolam ini, sementara pada siang harinya tuh sudah keluar IPA baru, sementara ini sedang ditransfer gitu. Jadi paling tidak butuh 2 kolam gandeng gitu, satu modul. Nah, ini sistem SBR itu secara tidak sengaja petambak sering melakukan gitu ya. Jadi sequence batch reactor saat udang ditambak sedang bermasalah, itu biasanya petambak sering mempuasakan udang dari pakan, terus membiarkan diaerasi saja terus, tapi lumpur itu dikeluarkan secara maksimal, baik dengan tapping pipa monik ditambah dengan sipon. Nah, itu pada hari kedua atau ketiga tuh turun nyata nih, tom, amonium, nitrit, nitrat, fosfat, yang fosfatnya sudah 5 ppm, nitratnya udah 100 ppm mungkin, nitritnya itu udah 10 ppm, amoniumnya juga udah di 10 ppm, dia bakal turun drastis karena menerapkan sistem SBR ini. Nah, untuk mengatasi kesulitan SBR ini karena dia sistem batch, harus nunggu gitu ya. Jadi isi, aerasi, diamkan, transfer, buang, isi lagi. Nah, jadi otomatis harus ada 2 kolam, itu bisa diganti dengan sistem continue. Ya, jadi untuk sistem kolam continue nantinya kita, ini sebagai contoh saja, untuk kolam 2.500-an kita juga buat IPAL-nya satu ukuran 2.500-an gitu ya. Karena kita mengejar 5%. Satu kolam IPAL SBR untuk melayani 20 kolam budidaya dengan ketinggian air yang sama. Jadi otomatis sebenarnya dimensi IPAL-nya sendiri kalau kedalamannya 2 kali lipat tinggi air kolam budidaya, dia presentasi kebutuhan lahannya turun setengahnya. Mohon izin Pak Itang, 3 menit. Iya. Ya, ini ada sistem SBR menggunakan drying bed ya. Drying bed itu bisa berupa kolam pasir yang kita buat sendiri atau kita menggunakan kolam tanah biasa yang dia lebih bertekstur pasir untuk pengeringan lumpur. Kita sediakan 2 kolam, satu dipakai untuk pengeringan, satu standby. Atau menggunakan mesin Belfast, fresh filter, atau screw press untuk pengeringan lumpurnya jika diperlukan otomatisasi mekanisasi. Terus sistem aktif fated sludge ya, lumpur aktif. Tapi sistem lumpur aktif ini agak berat, dia berfungsi untuk removal karbon, nitrogen, fosfor itu ketika dia harus dipertahankan sludge volumenya 400 ml per liter. Sementara misalnya kalau di kolam kita kan seperti Pak Wani Agus Edi juga tadi di 2 mili ya. Nah, jadi kalau untuk sistem bioflok misalnya yang dia di 10 mili atau berapa, itu sebenarnya mesinnya itu belum sempurna ya, seperti di IPAL dengan sistem activated sludge yang reguler. Pada jumlah bioflok 400 mili per liter atau lebih lah sampai 500 mili, ini baru kinerjanya 80% ke atas untuk removal karbon, nitrogen, fosfor. Ini juga bisa diterapkan ditambah dengan waktu tinggal tertentu. Seperti ini, jadi ada kolam ekualisasi saja, terus ada kolam aerasi 2, ada kolam pengendapan, ada kolam biofiltrasi, lumpur dari sini dan sini nanti dikeringkan di drying bed. Terus bisa juga berupa moving bed bioreactor, cuman kalau untuk ini untuk bisa digunakan pada skala kecil, misalnya untuk tambak super intensif indoor dengan kubikasi kecil. Kalau untuk tambak kayaknya berat, karena untuk medianya saja dia harus ngisi 50% minimal terisi. Taruh kata kita punya kolam 3.000 meter kubik, kita harus beli 1.500 meter kubik MBBR media dengan harga per liternya saja 27.000, sangat tidak ekonomis. Terus harus ada penggantian setiap berapa tahun sekali dan pencucian. Terus bisa berupa sequencing bed biofilm reaktor. Ini biasanya di bioseptic tank rumah kita ya sistemnya. Jadi gabungan dari SBR tapi dia pakai media penempelan bakteri dan continue. Terus WWT compact system. Nah, ini seperti yang tadi diungkap, dia mahal ya pada CAPEX dan OPEX-nya, tapi dia plug and play. Jadi pakai sistem teknologi nano. Dan ozonisasi, pemisahan partikel masih menggunakan rotary dome filter. Sedikit lagi, dia menggunakan retrogalaxy, ozon, AOV, advanced oxidation process, dan membran nano keramik. Sedikit lagi, ada reuse water, sistem RAS. Ada 2 tipe RAS di kolam regulator tambak udang terbuka, yaitu menggunakan air efluent pelahan IPAL untuk dipakai kembali. Ada juga yang hanya menampung overflow air atas kolam budidaya, itu untuk digabungkan, dimasukkan ke tang dan pengendapan dan kolam treatment. Sementara untuk lumpur diolah di IPAL sendiri, seperti ini. Ini dikerjakan di Pekalongan untuk sistem ini. Terus monitoring terakhir Pak Bioto. Jadi monitoring. Jadi dalam hal ini pemerintah KP dan KFA itu sudah saatnya memanfaatkan teknologi satelit untuk memonitoring real time online berupa remote sensing kualitas air buangan di koordinat titik buang IPAL, tambak udang, dan industri lainnya.
supaya bisa terpantau langsung, fair. Jadi tidak ada lagi pengambilan sampel konvensional manual ke lapangan, di mana bisa bermain gitu ya institusi di bawahnya antara orang personil dan pengenceran sampel segala macam. Jadi dengan pemanfaatan IoT gitu ya, contohnya seperti Copernicus Marine Service Eropa dengan satelit Sentinel-nya, itu bisa memonitor secara langsung kualitas air buangan di titik buangan IVAL seperti ini. Bahkan lebih jauhnya lagi bisa memantau remote sensing populasi vibrio di perairan laut. Demikian, terima kasih Pak Wiyato. Maaf agak lambat. Terima kasih.